Tapi saya wasiatkan bahwa ilmu itu ada dua. Yang pertama ada ilmu akal, yang kedua ada ilmu berkah. Ilmu akal itu diambil, diraih melalui pembelajaran. Tapi ilmu berkah itu diambil dari takzim, bukan dari pembelajaran. Jadi ya komak guru ki matuntuk kita disengeng melalui guru-guru kita, melalui kitab itu kita bisa mengambil ilmu aklianya. Tapi berakaknya ya sengeng pak disengeng itu susah. Dari sinilah kenapa banyak orang hebat, pintar, tapi tidak beradab dan tidak berkah kehidupannya. Karena dia belajar melalui YouTube, ilmunya pindah, tapi adabnya tidak. Pak ya tu kok YouTube itu mak guru letek mu tu pak disangan nah, tapi mereka letek barakan nah. Sebab namo de nak baju juga itu mangkali ceramah. Biar pakai celana pendek, yang penting YouTube-nya diputar, wadini nangkalinga. Jadi dia mengambil ilmunya bahkan biasa dalam keadaan tidak ada wudhu. Kalau kita belajar di kitab Ta'limu Ta'lim itu, kenapa? Magina engka anak-anak, itu nama cewek itu nama sekolah. Tapi ketika dia keluar di masyarakat, justru pak disengenan apa ke masyarakat. Ketika ditanya, hanya menjawab, saya tidak pernah belajar di hadapan guru kami, kecuali kami dalam keadaan ada wudhu. Jadi cik itu tu barakat napak disengenge nade kotomak jenne nap patomak guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak yang mewakili Kakanwil Kementerian Agama, dalam hal ini pribadi Bapak Dr. Haji Mulyadi Iskandar Edi MAG. Beliau adalah Kepala Bidang Diniyah, Ikan Diniyah dan Pondok Pesantren Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami muliakan dan kami takzimi yang mewakili Bapak Bupati Kabupaten Sidengan Rapang. Yang kami muliakan dan kami takzimi juga Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidengan Rapang beserta seluruh unsur pimpinan dari Kementerian Agama yang sempat hadir. Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sidrap dan juga Ibu anggota DPRD DPR Provinsi yang hadir bersama kita, Ibu Haja Kartini Lolo. Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Pape beserta seluruh jajaran pembina dan guru serta tenaga pengajar yang insya Allah anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu berkat usaha dan kerja keras beliau semua. Kita doakan semoga dari lisan beliau, dari pikiran dan kerja keras para guru dan dewan pembina, anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu, baik keberkahan Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang kami muliakan, yang mewakili Bapak Kapolres Sidrap, ya, Bapak Dandim, beserta seluruh tamu undangan, para pimpinan pondok pesantren, juga sahabat saya Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU Kabupaten Sidrap dan seluruh jajaran pengurus
Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap dan seluruh orang tua santri dan para tamu undangan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang kesemuanya semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini menjelang siang, saya sebenarnya dengan takzim ke ayahanda Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Pape, saya mengatakan saya harus hadir karena saya sudah 4 kali diundang sama beliau, tidak sempat ada waktu. Jadi jadwal Kalimantan saya potong 1 hari itu hadir sebagai takzim, dan saya merasa saya berdosa kalau tidak bisa hadir di tempat ini. Hanya saya tidak panjang lebar karena anak-anak kita sebenarnya sudah hebat. Dia sudah mengalahkan saya karena di sini khatam Quran 30 juz luar biasa. Tapi saya wasiatkan bahwa ilmu itu ada 2. Yang pertama ada ilmu akal, yang kedua ada ilmu berkah. Ilmu akal itu diambil, diraih melalui pembelajaran. Tapi ilmu berkah itu diambil dari takzim, bukan dari pembelajaran. Jadi ya komak guru ki matuntuk kita disengeng melalui guru-guru kita, melalui kitab itu kita bisa mengambil ilmu akliannya. Tapi berkahnya ya sengeng pak disengeng itu susah. Dari sinilah kenapa banyak orang hebat, pintar, tapi tidak beradab dan tidak berkah kehidupannya. Karena dia belajar melalui YouTube, ilmunya pindah, tapi adabnya tidak. Pak ya tu kok YouTube itu mak guru letek mu tu pati sangan nah, tapi maraji letek barakan. Sebab namo de nak baju juga dito mangkali ngacaramah. Biar pakai celana pendek, yang penting YouTube-nya diputar, wadini nang kalinga. Jadi dia mengambil ilmunya bahkan biasa dalam keadaan tidak ada wudhu. Kalau kita belajar di kitab Ta'lim itu, kenapa? Magina engka anak-anak, itu nama waktu nama sekolah. Tapi ketika dia keluar di masyarakat, justru pak disengenan apa pakai masyarakat. Ketika ditanya, hanya menjawab, saya tidak pernah belajar di hadapan guru kami, kecuali kami dalam keadaan ada wudhu. Jadi cik itu tu barakat napak disengenge nare potomak jenne nap potomak guru. Makanya anak-anakku saya wasiatkan jangan menghafal Al-Quran, jangan menghafal hadis, jangan mengikuti pelajaran kecuali dalam keadaan ada wudhu. Kecuali wanita yang haid itu tidak boleh. Kemudian upasangi memang ke pondok pesantren itu saya membina di pondoknya Guru Tak. Mulai 6 tahun saya meniti pembelajaran di sana, kemudian mengabdi hampir 20 tahun di Nurul Azhar. Saya rasakan betul ya ketemu ro pesantren itu mak dupa-dupa memet tu anak. Pedek mege anak-anak pedek mege modelik na betta. Angkalalo jadi na betta, betik. Kenro monro ki maroca. Kami tu anak mako tu Pak. Jendela nak tadi jendela repak. Kadera nak tani kadera masolang. Pokoknya kami metona anak makor. Dan itu pasti ada di pesantren. Tidak mungkin tidak ada. Pasti ada. Madupa-dupa memang. Tapi dari situlah saya mempelajari banyak hal. Maka dari tahu Guru Tak, saya ingat betul itu. Ketika engkau anak-anak bermasalah na nilo ipasu, cidi bak kalimat na Guru Tak na sebari di ipasu. Kita sudah tanda tangan bahwa anak ini harus dikeluarkan. Semua guru sudah siap mengeluarkan. Menghadap ke Guru Tak di napasu. Agak pesan na Guru Tak sehingga kita tidak keluarkan. Maka dena niga na pe melo pada cengi di anak-anak masalah ko tanyana ini. Itu pesan di Guru Tak. Kayak ini parinsita guru maka dia kumundu iya anak pede maka solami. Nasaba namo iya na nasi sa na pancicyo to bata. Naganggu misi banyak, leparinta misi banyak. Betungan naman cagi roca, niya kini maka naman cagi rasa ni kumundro ke pesantrennya. Tapi ketika Guru Tak maka dah niga na pe melo padecengi ya anak ikutannya pesantren. Nah ini man itu naharapkan ya kode na mo padecengi itu dena tu gagawa di padecengi. Sehingga kita tidak keluarkan. Jadi itu dilema memang di pondok pesantren. Kadang-kala maka daki ya mak doca ya kui pasu ya wadinya mang iya ko masu ya tu kasih betul mak doca betul makotiha. Makanya saya hanya wasiatkan ada pesan Ki Haji Maimun Subair itu saya ingat betul itu ketika
pesan beliau itu mengatakan begini, iya ko guru ko mapak guru ko ajak mo melo ko macay anak. Nasaba iya ko melo ko macay anak. Kapak bodoh ya anak masusano tu. Iya ko masusano ede na tumo ikhlas. Itu pesan beliau dan itu sangat dalam maknanya. Jadi iya ko to mapak guru di guru aja ta melo ko macay anak. Nasaba iya ko bodoh macay ini. Pak melo ki ko macay. Agak balik. Ikhlaskan saja dirimu mengajarkan ilmu yang Allah titip kepadamu, kemudian doakan anak itu nanti Allah berikan hidayah. Itu pesan guru. Jadi saya pegang itu. Maka dari itu tuh namelo pemace anak. Iya ko kita doakan, kita ajarkan, ya be ko mace alhamdulillah. Ternyata ini nasabari Allah yang memberikan hidayah ilmu. Ya ko ya kata ni dia tu masuk sah. Ya miro biasa wala pak burra kung kanana liwa. Agak jerosan ako. Maka itu tobatota dan tuluk memang angka betona na patu. Tapi madu patu angka anak maca tapi kadang kurang berakhlak. Angka to anak-anak kadang akhlaknya sangat bagus, makanya mengisuro. Tapi wah kunru pagah. Itu makanya masing-masing memiliki kelebihan. Dan saya termasuk salah satu santri yang sangat bodoh di pesantren. Terus terang. Ya kini kita raporku Pak Bu. 3 dapat 6. Terus terang, saya tidak malu mengatakan saya adalah orang yang paling bodoh. Saya masuk di pesantren tidak bisa mengaji. Sampai kelas 3 sanawiyah itu tidak bisa mengaji. Dari sangi guru tanah sebaya kongka bauki korang, kahat desa engka ayak, lawuki bahasa Indonesia pos saramai kuani, ia kodolai suruh nak baca, bahasa Indonesia mau dibaca. Nanti ujian terakhir itu baru saya tidak bisa lulus. Napa tuda nggak guru tanah pak kalipu kak. Itu saya baca huruf hijaiyah napa mak guru mengaji itu ikra saat itu nanti kelas 3 sanawiyah. Tapi barakat nami pak dongan na guru tak doa orang tua, doa para ulama sehingga mungkin saya bisa berdiri seperti ini. Jadi dia tidak umat Pak Bu. Barakat nami guru tak. Jadi makanya anak-anakku aja moto banggala dan narik ringkisi dik. Sebab itu ringkisi dia madari masih jaboting. Ya satu ringkisi dia madari mo itu pacapuran itu menjadi jama menjadi anggota dewan. Yang mau tuh pacilian nih madari menjadi anggota dewan tuh. Tapi dia tuh nak Pak ketua DPRD. Iya, kenapa? Karena ada kecerdasan namanya kecerdasan sosial, ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan spiritual. Mak dupa-dupang. Ang kami matona na iya pa namanya mana sa ikosi pulong ni. Namo ibu-ibu ang kato makwa tuh. Ya na din na partai rak barokbo din na may tanapa pinadina. Malasa ko di ka cara. Itu kaya ang kami tuh ibu-ibu makwa tuh. Ya na to na si pulo tapatak nila sana. Ya kung masama-sama cede minakanate tanglaw sana marojo tapapaja tapamadising magay karena memang dia kesenangannya di situ. Ayan pa'y pasantren na namutong kapala na pa direktur ay lupa na na. Itu di pondok pesantren. Makanya tapi anak tak upasan yung tawaton. Memang nasa runa guru ta betul. Ia memang tona anak-anak na din na bekerja sama dengan guru untuk mendidik anak-anak pasti susah Pak. Apa angkat tulasan anak pesantren ya korewe lo boleh matinro si tinro na. Ia minauto kome mandre siba kome masan pajang matinro materu. Ia ko talungas yo ko boleh talungas so ti matinro. Ia tulasan anak-anak dia apo na itak tukuy dona. Maka dami we taron kasi matinro istirahat. Ia na ro Pak guru salah. Atau noli rewa anak na napanagirera mano na pandre mano na makaya andrena na tini lo ko warung iti na bawa na pandre melo din lari anak na puli pesantren ya Pak ya kopi pesantren ni kajulara min andre sana rewa makanya andrena na samanya ma jepe ko to ko bolay din na memo ro pesantren ni sigilingan ibu iya ko angka na ta kagirera ni mano tababe lo pesantren ni aja no kubola na pandre tatilo pesantren ni nang kato nandre guruna aja na anak tetap parewa kemudian ya tuh komalase anak saya kasih tahu ya komalase anak tak memang constraint itu penting kenapa ya komalase anak tak aja terparewa lo boleh ya komasam-masam manginarewa mariawa 2 minggu ya tumatu na parewa pemak malah dak tulasan ako rewa iya ko ki pesantren ng 5 talungas so na paja
Magai lagi disay itu apa tuh tahapan pencucian di pesantren. Saya dulu itu tidak tahu. Ketika ketemu salah seorang mursyid pimpinan pondok pesantren, agak podanga angkat tuh apa alasan nanti ke pesantrennya nak nomor si di mata. Campur-campur mana di mana pada tahun akan naik cacar. Itu gatal-gatal. Pak Burhananya itu digagah. Agak pelik. Cukup pakaiannya dikasih keluar, keringkan kena sinar matahari, itu sudah hilang. Karena itu virus pakaian basah. Kemudian kalau dalam medisnya, kalau yang kedua, makre guruta ipacing iwi itu jolo. Olina jukuna ipacing. Jadi aku mata ate pesan anak-anak tak pesantren nge macam-campur mana ngalele na tujuh na pergalangan tangannya gan aku mai aja tak kena tuh kau pesantren ini makai galasa. Gitu deh, lagi bisai itu. Bisai. Yang kedua matu angka tu lasana agak masemeng pada konakan naik tipes tapi bukan tipes itu sudah dicuci bagian dalam patampulang anak-anak ke pesantrennya akan natu ata 50 sampai 6 bulan sampai kena nanti masuk 7 bulan mubaknya tu tipes pada tipes kemudian pura ya tu matu angka tu lasak kan anak kita tidak tahu dia nama semeng tapi dia nulis madigageh madudung mana papina dina agak lama bisiknya rewa desa kadala saga makaraki dito bajina malah sekalilangan aku dito bajina lagi sage-sage mega di makoto padahal itu tidak itu ruhnya di upgrade. Itu saya pernah tanyakan ke salah satu pimpinan pondok pesantren yang sekaligus menjadi mursyid tarekat maka dia itu kok di pesantren enak atap pati disay anak-anak enak bawa ditema tapi ya kupuran inola ya tuh pae mapacimanan itu lena ya na tu ampai anak tu ya konapai mata tapasin kamu tu baraka nanapai baraka cek deh baraka akak di bawah reo isa di mopi ya tu iya makanya ya kumalase anak tajak tersilam apalagi kehadisan Nabi teman kharaja fi baitihi li tawalibil ilmi fa huwa syahid at-tayyarji ni gini kita sarai bolana law matun tu pak disangang agama takok mate maka dia mati syahid ajak tersilam majami laudong anak tamah kada mudah-mudahan ngukur pesantrennya mati ku malasek iya majami laudong anak sabak dia mati sakit makanya upasangi tilaudongannya anak ta dua tareka tapake nomor di tirakat setiap malam Jumat takiringan ngipate anak tanpa 41 kali insyaallah mak barakah pak di sana itu pesan saya untuk orang tua santren ya kongka anak tamah psikolog ke pesantrennya setiap malam Jumat takiringan ngipate anak akka 40 siti sesudah sholat isya tak kiring ngipatih insya Allah dia nalado ke pesantren. Sebenarnya saya pernah dapat itu salah satu di penjelasan ulama kita bahwa sebenarnya kan hari Selasa itu adalah hari diciptakannya ilmu, hari Senin itu ditetapkan rezeki, sedangkan hari Jumat adalah hari penetapan ibadah untuk umatnya Rasulullah. Maka dia guru taya kongka anak-anak melo idaptar ko sikolangnya makanya tuh idaptar ya Selasa maka insyaallah ya ko Selasa mau daftari insyaallah ma barakat hitungan ada nalari ko sekolah dan didoakan oleh para malaikat yang menopang keberkahan ilmu. Jadi engkau tuh barakatnya itu sekolah. Jadi kadang-kala saya itu memperhatikan ilmu-ilmu hikmah seperti itu sebenarnya penting karena ilmu ini mulai hilang. Ya rupa disangangnya Pak madu berupang. Makanya anak-anakku yang sudah menghafal Al-Quran itu sama dengan menghafal undang-undang. Tapi dena ya kokoran keberkahan. Sudah mentalaki ke gurunya itu penting. Pembina tahfiz itu penting anak-anak kita mentalaki di situ untuk dites hafalannya. Tapi saya sampaikan jangan store ke gurunya. Karena kapan di store ke guru itu nanti anak-anak akan hilang. Tak itu mati. Maka store-lah kepada Allah seperti Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah juga begitu. Yaitu Imam Abu Hanifah akaduana patamma Quran sesusiwan ni. Sisang isaliwas sampajang satu di dalam sholat. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah khatam 30 juz. Patamma Quran pilalan na sampajang. As-sampajah sunnah dan rakana. Kemudian khatamkan Al-Quran. Kalau tidak bisa selesai di 2 rakaat itu. Pokoknya laksanakan setiap 2 rakaat khatamkan. Baca si di besok si direkam. Ya kupurai tapatan mau kilalan na sampajang tilaw nyo kupong alakala di sujud terakhir. Maka daya po, talinga barakat ni ya Quran. Aja tapalapa ka ako Quran. Saya sudah store kepadamu ya Allah dan kala ketika aku lupa aku mohon engkau kembalikan.
Ya kok pigo restore, tadi itu. Tapi ya kok pigo ngalata restore, dia pemilih Al-Quran, insya Allah dia akan kembalikan. Itu wasiat salah satu ulama kita yang dikenal hari ini sebagai salah seorang ulama yang hafal Al-Quran luar biasa. Itu Gus Bahaudin Nur Salim. Gus Baha, itu pesan beliau. Maka aja nokko guru memustor hafalan. Guru itu hanya mengetahui mana yang salah, mana yang tidak. Setelah itu asam paja sunnah dunrakan, kemudian hatamkan Al-Quran dalam sholat supaya magai purai mupangolo koram mukiruna Allah Ta'ala. Ya kok guru muti itu masih manusia, tapi ketika kau hadapkan kepada Allah, insya Allah itu munro barakat. Jadi saya sampaikan kepada anak-anakku, hatamkanlah Al-Quran di dalam sholat. Jadi mapala Al-Quran taluk lugeso. Ya kok pura ni dapangolo kupong Allah Ta'ala, insya Allah kena tu barakat. Pamakar ya kok pigo restore ya kok kagak restore kak dengan yang punai. Kan begitu. Ya kok restore tahu juga yang kanita tas story kau tahu tanah nala tahu. Tidak miliki. Makanya barakat na takatan ini, Quran takatan itu khatamkan di dalam sholat. Pertama kulala na sampajanya sunnah kita di tengah malam itu bangun pakai satu juz satu rakaat. Ya kok si minggu dapat tambah si minggu tak masalah. Tak 2 juz satu malam. Kemudian saya juga wasiatkan tirakat yang kedua, saya wasiatkan agana pigau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu salah satu keistimewaannya, setiap hari Jumat dia mensedekahkan gurunya. Nah, ini anak-anakku saya kasih tahu. Ketika ditanya oleh muridnya, agana Imam Syafi'i, saya setiap hari Jumat mensedekahkan guruku. Jadi di anak-anakku, ya ku Juma'i loki mak Juma, angka di tak 5 sebu aja nanade tak kasubang. Guru Al-Quran kita, ia guru tak guru tahfiz atau pimpinan pondok yang ada di sini guru-guru tak asidak kaki namo 5 rupiah, tapi tanya kami pahalana untuk guru-guru tak ada di lolongan, insya Allah barakatuh. Ketika Imam Syafi'i ditanya kenapa engkau bisa menghafal kitab-kitab para ulama, kitab-kitab gurumu dengan mudah, agak nasam, setiap hari Jumat saya sedekahkan dan minta kepada Allah keberkahan ilmunya. Inarun awasam makanan kata ilmu barakat, tanya ilmu akliyah. Jadi itu tidak dilihat tercatat, dia tercatat secara lahiriah, tapi itu tersembunyi sebenarnya. Ulama-ulama kita dulu itu sembunyikan. Makanya pasangi setiap lakukan itu. Saya itu begitu Pak Bu. Ketika ada ulama yang saya senangi karena kepintarannya, kehebatannya, kadang-kala saya itu sedekahkan secara khusus. Jadi wasidah kami uniakan betumi pahalana untuk alena. Saya dapat ilmu itu membaca di salah satu kitab dan itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Nah, makanya jadi tahu barakatnya itu. Pemikir lolongan ipak disangana nanti kita bisa mendapatkan pengajaran dari orang itu ketika dia meninggal. Jadi itu nak ada guru Profesor Dr. Nasarudin Umar bukan ulama ketika belum ada gurunya orang meninggal. Ternyata jalur itulah yang dipakai para ulama dulu mensedekahkan. Ketika guru itu sudah meninggal, itu bisa mengambil ilmunya dengan pengajaran melalui mimpi. Makanya jangan heran ketika guru Kiai Abdul Rahman Amudali almarhum dalam kafurlah mengatakan, saya ngaji kitab Al-Um selama 30 tahun dengan Imam Syafi'i. Padahal dia tidak ketemu. Tapi kenapa dia bisa belajar kitab di situ? Itu ada jalur khusus yang dia bisa tempuh. Ini makanya yang ilmu ini sekarang sudah mulai hilang. Karena kita selalu melihat secara logika. Makanya di pondok pesantren itu diajarkan ilmu ini. Magina mega tahu tolak ini. Di luar itu ada mengatakan itu mustahil, itu cerita. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Itu karena dia tidak paham. Kemudian anak-anakku jangan berani berfatwa. Kalau baru hafal Quran jangan berani berfatwa. Kenapa? Kita buka sejarah. Imam Bukhari, Imam Muslim, periwayat hadis, tapi dia tidak pernah berfatwa. Hafal Quran 30 juz juga tidak berani berfatwa. Magai karena dia bukan kapasitas sebagai mufti. Hanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal yang berani berfatwa. Makanya Imam Muslim, periwayat hadis itu tidak ada mazhabnya. Dia pakai mazhab Syafi'i. Dia itu gak ada mazhab sendiri. Padahal dia hafal, dia periwayat hadis. Kurang lebih 7.000 hadis dia riwayatkan. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan kurang lebih 8.000 hadis. Ketika dikumpulkan kedua ini, hadis ini itu lebih 100.000 hadis. Tapi dia tidak punya mazhab.
dia masih bermazhab Syafi'i. Karena kenapa? Mazhab itu menetapkan fatwa itu susah. Makanya itu ya baik ceramah kak denengka dia itu gak pendapatku. Saya tidak punya pendapat. Selalu saya pakai pendapat ulama. Selalu dia mengatakan, kenapa tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis? Kenapa kita tidak pakai hadis? Kenapa tidak pakai Al-Quran? Kenapa pakai pendapat ulama? Saya mengatakan, saya paling aman, Pak. Kalau saya pakai pendapat ulama, paling aman. Yang kita naik matuk ke Surimondri, maka mana koro pendapatmu, maka datang mata sapi. Ada makanan. Selesai urusanku ya. Jadi jamaah nanti kalau ada yang saya kasih tahu, Pak, takut tanangnya, ya kita naik ke mereka, maka mana koro pendapatmu? Kenapa itu yang kau pakai? Maka Ustaz Yusuf, maka dah. Lawan tanya Ustaz Yusuf, ya kau ke malaikat ematu taneka, mana korban dapat? Mata sapi maka dalam tadi mata sapi. Makanya sama saya itu sama dengan pengantar kopi di warkop. Iya kau majai kopi, makan mie kopi, aja na pengantar itu ceri, pakai buana. Saya cuma mengantar, makanya kita ini ustaz. Saya ini ustaz hanya menyampaikan ilmu yang kami dapat dari guru-guru kami. Dari kitab-kitab yang kami baca, dari situ yang kami sampaikan, kami tidak berani. Dia nak kata maka menurut kami dalam hadis ini, oh orang hebat itu Pak. Tapi itu yang paling lambat masuk surga nanti. Makanya Pak, kadang rokok jolo cinampai kita neko Pak mana mereka ada yang pendapat. Ini jadi masalah. Makanya kita itu enak. Sama aja dengan camat. Ketika dia turun, nari kalau ke kampungnya bawa ke sambutan, nah sambutan pula ke Pak Bupati, ya kiparotes sih maka Pak Bupati, mumparotes, nah Pak Bupati malah nggak selesai. Sama sih dengan Kapolres, ketika dia turun ada anak buahnya bawakan penyampaian Pak Kapolres, kalau ada tanggung jawab kembalikan ke Pak Kapolres. Saya juga begitu. Ketika ada masalah yang saya sampaikan sependapat ulama, kita naik matu, gampang, kita naik mata sapi, ada nama kan begitu. Kita tidak bertaklid buta. Kenapa? Tetap ada dalil. Nah, ini yang paling mudah Pak. Nanya mega makokoi menurut saya itu bahaya. Agama ini ada yang punya. Allah, Rasulnya, dan para ulama. Al-ulama Rasul Anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu orang yang memiliki banyak pengetahuan. Namun maka pelakurat dia itu penyiasat ulama? Tidak. Makanya Al-Quran ini sebagai alat. Makanya anak-anakku, di dirimu ada Al-Quran yang kau bawa setiap saat, maka jaga dia. Lisanmu yang ketika engkau mengucapkan, maka digurut aja nih rumpake maka apa pakai mak beli. Oh itu penghafal Al-Quran itu susah Pak. Dia coret itu pakai Al-Quran. Magai nasabah namu ya rotanai nonri makaleja sitongan na barakato, tapi dia harus menjaganya. Tapi aja tuh nak makalasi dapat diri teh apa kada nyumbang pakak nasabah angka korang oke korang tuh mubampak kak. Saya pernah ada teman saya itu dulu pakai pelak korang maka dapat diri ke kumpul kita dapat diri namanya kibaba nasi kumbak pakak tuh korang itu mubapa dosa tuh karena saya hafal Quran 30 juz saya bilang itu akalan makanya penghafal Al-Quran itu dimuliakan. Nanti anak-anak kita ketika turun di masyarakat dia metoro pasangan ina. Jangan pernah mengejar materi dunia. Hanya kehidupan akhirat yang kita kejar. Saya tidak sepakat ketika orang mengatakan penghafal Al-Quran itu pasang ini jangan. Saya hanya ingin sampaikan upasa makada bekerjalah di masyarakat dengan penuh keikhlasan, Allah akan mencatatnya dan bumi ini tidak akan pernah buta. Dia tidak buta dan dia tidak tuli, dia akan mencatat apa yang telah kita lakukan. Cuma kadang-kala orang itu nanti mengenang ketika dia wafat. Makanya sering kita menemukan lebih banyak bunga di kuburan daripada di rumah. Mati kita wina pemakar ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih sebesar-besarnya. Padahal waktunya hidup dia nampak aja caci. Mati pinapa perbelasungkawa tahu. Kadang-kadang begitu. Coba kali, mite. Mega tuh tahu Pak pejabat kita. Mati meninapa orang kemudian berlomba mengatakan kita kehilangan. Padahal waktunya tuh dia nampak aja caci. Coba begitu. Iya, enggak usah terlalu jauh. Guru-guru kita kadang pakai waktu tertua sisa nama hati terima kasih banyak guru itu yang banyak padahal waktu natu dia dapat jadi hidup makanya begitu. Maka janganlah mengharap pujian dari manusia karena manusia begitu, tapi itulah cara Allah mengangkat derajat kita. Makanya anak-anakku penghafal Al-Quran mudah-mudahan terjaga keberkahan Al-Quran. Tapi yang paling banyak mendapatkan pahala pasti pimpinan pondok. Karena gara-gara anak-anak kita, gara-gara beliau anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran, pembina bisa ada di sini gara-gara beliau. Tapi kesakamai, maka ada mega apalan pimpinannya, mega apalan guru, mega apalan anak maka pelak Quran. Yang lebih banyak pahalanya adalah yang mewakafkan bangunan di tempat ini.
Nah, sebab tidak mungkin ada anak-anak belajar, tidak mungkin ada guru yang mengajar kalau tidak ada tempat yang dia tempati. Maka tasakamai di orang tua yang tidur di rumah, para donatur yang tidur di rumahnya, setiap malam itu masuk mengalir pahalanya, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena dia membangun pondok pesantren. Jadi saya kadang iri itu Pak. Makanya pondok yang saya bangun itu yang mulai rintis-rintis sedikit-sedikit, saya tidak mau kalau semua pewakaf yang tanggung. Saya tidak mau. Pasti saya harus punya andil. Maka akan menyawa nama itu membatin rona napalin atau 5 lolong pahala ya di gaululu. Makanya saya wasiatkan bahwa jangan ajak tabatai di sumbanyok. Anggota dewan tadi kalau ada pagar ngatakan depan suku palakna, alhamdulillah. Kalau mau menyumbang silakan. Itu na siaga Pak. Tarimpa isang mengi pesantren tas 10 tapi itu sampai tarimpa kami jadi ni palak. Siaga kan tahu. Iya, orang tua santri ketika datang aja tangka bawa Bu. Bawa ki namosi dimisak sampai setiap kita datang menjaga anak kita. Insya Allah barakah lopo ya tukui bolata nala mana tahu. Tapi yang kita titip di sini itu tidak akan pernah diambil. Dan itu hatta yaumil qiyamah nanti tamat pilih nona pawatin paja malolongan dia apa aja tuh. Maka pondok pesantren itu luar biasa kumawak ke pagi aja tangga biasa maka dia koki boleh aja na tumabela beneta lagi nala tahu lakai lagi nala tahu ya kumakan saya sayang abdega ya kumati tentang nala tahu. Tapi harta yang kita masukkan ke sini itu tidak pernah diambil. Makanya upasan ini berwakaflah di pondok pesantren aja mau makan mega. Pasti ko bangun yung pesantren ni bola na po nga latalo ko tabangun. Ya ko tabangun ko insyaallah angka bolata ko surukan. Namo dita sampajang kato bolata. Namo dita sampajang. Mampana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Lai bangungan istana kilala na suruga. Namo dita sampajang. Yang penting masuk bangun ko pesantren ni angka bola na puro. De to na tama. Sabar lagi angka bolata tapi dia itu tama ya komeki tama sampajang nih. Makanya usahakan anak-anak kita yang mondok ajak tapasui biarkan dia menyelesaikan pesantren ini ya kong ka masalah terhadapi ketemu dengan pembina pasien ke solusi itu aja nih di mal kasih pulang apa mereka tuh masalah ko pondok gara-gara anak-anak rewok malah puruk salah maka dapat diri kak guruku masa kau dapat diri kau dengan masalah nah pemakanan apalagi kong kagana na makna tak dingi baraku nasa wih pengamanan mana aku tuh pesantren karena saya pernah alami rewe anak nama lapor nasa tak dingi wajujuku tak dingi lipaku tak dingi sularaku maka dia indo na wih pengamanan mana aku tuh pesantren mana kanasa ni pengamanan sisa na to rewa langka konro agak tunga wajujnya na taro na iriangi buang nasa say na buang ang kami kuryawa talama dia na runtuin makanya mestinya itu pesantren Pak dibatasi hanya 7 pasang pakaian tidak boleh lebih. Saya melakukan studi banding di beberapa pondok pesantren tahfiz di Jawa dan di beberapa di Kalimantan. Ternyata itu ada pesantren yang menerapkan itu. Tapi itu pasang na waju-waju. Lalu pakai sampajang, 2 pakaian umum. Itu saja dia bawa. Masa Pak Yako megala dai, mega natala. Ya kocek deh, ya natala. Dia nak baju-waju. Nah, itu. Makanya saya bilang angkat tuh kanja. Itu makanya di pondok pesantren ini mami itu mega tuh aturan. Maka anak-anakku jangan harap Anda hebat di pesantren. Aja tatajang ya dia hebat. Karena kenapa? Anda di sini cuma dicas. Tapi masuk itu matuk napa mau berakat. Saya berani bertaruh Pak. Ya kong ka anak toko rintikan doci. Ya kota lupuluy si bawah rintikan lupuluy. Tapas su isaliwa masikola pasti dia dapat 10 besar di luar. Komiti tes kita coba. Ya kong ka anak kami nak bodoh ke pesantren ya tapas su dia masikola. Ku sekolah umum ya taparinggit tuh. Kenapa? Karena memang di pesantren itu dicas. Itu pada loboh. Itu kok mau dia pernah tak buka barakan. Masuk itu matu, napa tak buka barakan. Makanya pasang ibu tak pesantren lalu anak. Namo tak lutom. Namo si tahu nih. Namo 50 nih. Yang penting pure nelejak pesantren. Magai ya kupure tak pesantren anak tak. Nata ko guru agama. Namo mancik iparima ko masuk jamo tamasilang. Apa ya ko melo isada bisa masampajanya Pak. Pure nak guli baca na sampajanya. Tapi ya ko dinang kana sekolah agama. Na melo sadar, kiri melo loh. Ini mak guru masang pajak, dia pernah mak guru ini. Makanya, biarkan dia masuk pesantren. Tapatami pesantren ini, namun si tahu nih, ya kau lari nih, dia nama digagah. Tapatami pesantren ini, kau si minggu mina lari, dia nama digagah. Makanya, angkat tapewa matu, maka dapuran yung pertama pesantren ini pun ngalina to niya itu lari. Anak kira, yo mo ko din ang katapatama, mapangyawan ni matu si panata, apalagi ko din ang katapapain, labak memang ini. Karena nasuruh ko masak pajak, kada nasuruh muka tapi dia nampak baka.
Ya kok pesantren itu sudah mas sampai jadi sampai jadi baik. Makanya itu selengkap pengajaran di pondok. Tapi aja maka di bak anak-anak maka daki ical anakku kemudian dibenci, tidak. Itu dididik. Saya itu sering pak memukul anak-anak dulu di pondok. Guru tadi metona kenapa anak-anak magala cingku guru tak kayak mama bakat. Magai pura upau maka dia ko anak-anak pura mui bak aja itu membela orang tua yang dulu belajar di SD yang sekarang sudah masukkan anaknya. Waktu tadi masih sekolah dulu, dia dapat ada, itu beli bahasa aja guru dia dapat ada setapak ko bitir ko. Itu guru dulu, tapi magai barakah napa bana guru maka itu mendatangkan keberkahan. Makanya upasan nih ya kau bak anak tak ajak teman cai magai situngan angka barakah aku tidak lengah. Makanya saya pernah diajarkan bahwa memukul anak itu membaca 2 surah. Yang pertama adalah Alam Nasrah, kemudian yang kedua Inna Atainakal Kautsar. Ia panibak bana nariku Inna Atainakal Kautsar fasolli lirabbika inna sani'aka huwal abtar. Itu dipukul 3 kali dengan mengulang ayat itu 3 kali. Saya pernah diajarkan itu. Maka dia kumbak bami makorona naik, ya komelo malanggar, nengeranya itu maka dibak bakak dia semua kopat dine. Selalu muncul itu. Nah, itu 2. Alam Nasrah dibaca, tapi itu diulang. Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na alladzi anqadha wa rafa'na laka dzikrak, ulang 3 kali. Wa rafa'na laka dzikrak, wa rafa'na laka dzikrak. Ya biasa ya antara meto ajuku wakatan ko wakatan ini rupulan dibaca. Ya kawala ni rojuku maka meto na manrasa di masih di. Karena dia sudah tahu maka dia ko rojuna nak kata ni nama baru tu mah. Kenapa? Karena kita sudah isi dengan doa dan insya Allah itu berkah. Cuma ini yang hilang. Tapi aja tempat diri tonggang yang makadela ada tidak. Ulama kita itu mengajarkan itu mesti itu ada. Jadi barakat. Tanya pak macai. Eko si jakai. Makanya sama dengan memarahi anak-anak. Aja na boleh lalang. Maka di guruta sijakan timuemi masulo saliwang. Aja nokko ati masulo saliwang. Makanya Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, ketika dipukul oleh ibunya, age podangi. Ada kok, berapa macam imamku Masjidil Haram. Magi nama macam Indo na, purai matala penne, matala andre, mana suunta, natala ina sabak nataja kita muna. Tapi Abdurrahman As-Sudais selain malah kasih, natalima nangi kasih andre na padahal kanita pun dari saliwang. Pura nata guguri mana kasih andre na macam Indo na sehingga dia pukul. Tapi nasuruh maka ada kok, salah boleh. Berapa macam imamku Masjidil Haram. Itu betul, dia menjadi imam di Masjidil Haram. Makanya kong kanak kata macam bapak itu suruh lo pesantren. Lo ke pesantren mau kiai, berasa gitu. Aja makan iya dan asli, dan deh kan. Dia itu kan tuh apa aja mak bokah. Sama ini milodongi makan leleng. Makanya ini yang saya wasiatkan, yang terakhir sebagai penutup, saya ingin sampaikan begini Pak. Maka dia memang tuh ke pesantren itu talun rupa. Iya ko besi tapatama wadi jaji manciji ulawa masuk. Iya ko salaka tapatama wadi itu jaji manciji ulawa masuk. Mandar itu besi patama maci besi dari sana ngi masuk. Madu berbame mati. Kajian ketua anak aku masalah ita bawa kak bengkele ini. Iya ko oto na bengkele, iya ko pusumi oto la yang plus itu nama kanja. Tapi iya ko kapo oto la ipape bema patuna rewa. Jadi ya kau tahu anak-anak kepok tapatama na kia kiki galacci dia na cocok sama dia na rewa bisa aku mi toli kape mater yo pokoknya anak gimpe tapatama ni tete nama lempu gitu. Makanya anak-anak itu kadang tetap aja cede galacci. Kenapa? Sebenarnya cuma ini kalau HAM itu Pak pasti kita kena. Saya itu pondok pesantren memang tidak boleh harus dengan jalan ini tidak. Tapi saya mengatakan itu sangat berat. Mungkin ada guru yang bisa jalankan. Kalau saya pribadi tidak bisa. Pasti lo boleh cek anakku nggak masalah. Tapi itu dengan doa, bukan karena marah, tapi karena kita doakan. Itu. Bahkan ada kiai di Jawa itu kusiruntu ilang suma isur nasur mika lepak kaja lo kapaki ya langsung dilepas. Iya, ada pesantren di Jawa itu nasiruntu muridnya tapi lagi lepak, tak ada pukul dulu. Angka ada protestor namanya lo mau lepak. Kenapa? Karena itu ada doanya kiainya. Iya, jadi saya pernah dapat ilmu ada 3 itu hizib. Yang pertama melalui tongkat, yang kedua melalui tangan yang tamparan, tapi itu tamparan turun bukan ke samping, itu ditampar turun. Makanya itu kalau dilihat itu dia tampar turun begini. Kemudian yang ketiga ada juga saya dapat hizib itu dengan menyentuh kepala. Jadi maka ada madu berupa tuh ke pesantren ini. Kung kanana idongi itu kamu tuh kutusimak nak Ka'bah, yaitu terbaca. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin dibaca 3 kali dengan 1 napas. Napa tawarru sara nana insyaallah kau nak mata ya paja itu tempat ada ngili mata dengan sambil menahan napas
Napai baca itu simak nak kabeh. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Diulang 3 kali dengan satu nafas. Kemudian iwarung syarat nana insyaallah. Ya kalau nana betah apa aja gitu. Nama mbok nana betah ya tuh dibacaan. Iya, insyaallah. Barakah itu kalau kita bacakan. Saya dulu dapat itu dari guru tak bahwa ini yang dibacakan ketika anak nakal. Kung kanana cai podang ada. Kung kanana tabicu na tuli membangka. Tak kata ni ulun nak. Biar tak baca dengan satu nafas. Cica mi manyawa, ditahangin apa saya napai baca kata lu napai warungan. Itu insya Allah berkah itu untuk anak-anak kita. Ya tuh siko pakai pelak Quran, saya sampaikan ya mubadiu ya mu'id itu meletakkan tangan kanan setiap selesai sholat fardu. Tapalin di mata tak ukur syarat takkan begini. Baru baca ya mubadiu ya mu'id itu 11 kali supaya hafalannya kuat. Iya. Malam pe peringeran. Itu kalau sudah sholat letakkan itu. Itu kita tinggal membaca ya mubadiu ya mu'id 11 kali. Insyaallah supaya dikuatkan hafalannya dan tidak mudah lupa. Dia namakan panah lupa ya kong kagak cepat diingatkan ketika dia lalai. Saya kira ya no pangulongan Bapak Ibu sekalian, magi-magi napa barakah Allah taala. Saya sangat bersyukur bisa bersilaturahmi dengan seluruh jajaran pimpinan pondok pesantren yang sempat hadir dan terkhusus pondok pesantren Al Wahid Pape. Tilodongangi berutak yang pemonrokoi pembinata tilodongangi anak-anak kita doakan. Ya rona upasangangi maka dah usahakan tak kiringangi pati anak tanpa 41 kali setiap malam Jumat. Ya anak tata suruh sidak kai guruna setiap hari Jumat, insyaallah ajak tamasilah tabarakah. Tapi penutupnya takzim kepada orang tua, takzim kepada guru dan takzim kepada orang yang telah senantiasa mendoakan kita. Pemiki lolongan barakah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.